down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam menyimak presentasi kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 9 kelas B yang terdiri dari saya Nur Fadilah Syam selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok kami. Kemudian ada 2 rekan saya, yaitu Wiwik Wahyu Setiawati sebagai presentator pertama dan sebagai presentator kedua ada Sri Sari Palimbongan. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar dan Hakikat Manusia. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya, memiliki dorongan untuk berinteraksi dan berkelompok demi mencapai kepentingan serta tujuan yang sama. Bersosialisasi merupakan upaya diri dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sosial akan mempengaruhi proses kehidupan selanjutnya. Sikap sosial yang baik dapat menciptakan kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman di negara. Sikap sosial yang baik juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Oleh sebab itu, jiwa sosial pada anak harus ditanamkan dan dipupuk sejak dini. Kemudian, apa pengertian dari hakikat manusia? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, simak baik-baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Wiwik Wahyu Setiawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip jadi bukan hanya gradual. Membedakan manusia dari hewan, adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Lanjut ke materi selanjutnya, sifat hakikat manusia, dimensi, potensi, dan dinamikanya. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya adanya kesamaan bentuk, misalnya kera, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anak, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Kemudian, ada beberapa sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya atau akunya memiliki ciri khas. Yang kedua, kemampuan berinteraksi diri. Kemampuan berinteraksi adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja yang berkaitan dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Kemudian yang ketiga, pemilikan kata hati. Kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati bermakna pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikuti perbuatan. Kemudian yang keempat,
Moral. Moral merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Kadangkala antara moral dan hati masih terdapat jarak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya tersendiri. Kemudian yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena ini perbuatan itu dilakukan sehingga sanksi apapun yang dituntut oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma-norma agama yang diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Kemudian yang keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini sebenarnya ada dua hal yang sering bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan urutan kodrat manusia. Kemudian yang ketujuh, kebiasaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Selanjutnya, kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, dimensi, potensi, dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividualan. Individu adalah orang atau seseorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individ. Selanjutnya, individu diartikan juga sebagai pribadi. Kemudian yang kedua, dimensi kesosialan. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi sosialitas, artinya mereka dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup dengan hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu terkandung kejahatan terselubung. Kemudian yang terakhir, dimensi keberagamaan. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wiwi Wahyu Setiawati atas pemaparannya. Kemudian kita beranjak ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Sri Sari Palimbongan sebagai presentator kedua. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi, yaitu perkembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Dalam rangka mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, maka pendidikan berkewajiban mengembangkan peserta didik untuk mampu berlaku mandiri. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan pribadi yang mandiri. Berbagai pengalaman di dalam pengembangan konsep, prinsip, generalisasi, kreativitas, kehendak, tanggung jawab, dan berbagai keterampilan perlu didapat oleh peserta didik. Yang kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Proses terbentuknya dimensi sosial dan perkembangannya dalam pendidikan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya sebagai anggota masyarakat. Seseorang berkewajiban untuk berperan dan menyesuaikan diri serta bekerja sama dengan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Dengan pendidikan akan dapat diusahakan terbinanya manusia-manusia pendukung norma, kaidah, dan norma susila yang dijunjung masyarakat. Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mencerna berbagai konsep menyangkut nilai, dan dengan akalnya pula manusia diharapkan dapat menerima latihan dan pendidikan, untuk kemudian dapat memilih mana perilaku yang cocok dengan norma masyarakat ataupun norma agama, serta terinternalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupannya. Yang keempat,
manusia sebagai makhluk beragama. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam pendidikan, yang bertujuan membina dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Masuk pada materi sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividuan, kesusilaan, keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, psikomotor. Pengertian tentang sosok manusia Indonesia seutuhnya ini tampaknya sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbakat, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembali kepada materi. Terima kasih. Terima kasih kepada Sari Palimbongan sebagai presentator kedua atas pemaparannya. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi kami, maka dari itu saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi. Maka kesimpulannya adalah, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Terlepas dari banyaknya pandangan tentang hakikat manusia, nyatanya sangatlah sulit untuk mendeskripsikan manusia dalam satu pengertian yang utuh. Namun, sebagai umat beragama, kita sepakat bahwa manusia ialah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Manusia sebagai sebaik-baik makhluk setidaknya memiliki dimensi-dimensi yang menjadi bagian dalam dirinya. Dimensi yang dimaksud ialah dimensi keindividualan, kesusilaan, dan keberagaman, sehingga menjadi peran pendidikan untuk mengembangkan dimensi-dimensi tersebut untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Dari proses pengembangan dimensi tersebut, pada hasil akhirnya kita dapat membedakannya menjadi dua, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan tidak utuh. Hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipil yang membedakan manusia dari hewan. Wujud hakikat manusia yakni kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, memiliki kata hati, memiliki moral, dari hak dan kewajiban, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.